Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tradisi yang ada di Sumsel. Salah satu tradisi dari Sumsel yaitu tradisi mengantar jamaah haji ke tanah suci. Sebelum berangkat haji, biasanya jamaah haji diantar masyarakat setempat ke ujung desa dengan menggunakan geruk amanata rebanahan dan sambil melantunkan salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jamaah haji diantar ke ujung desa, geruk amanata rebanahan dan warga setempat mengantar jamaah haji terlebih dahulu dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu sholat duha dan berdoa. Setelah selesai di masjid, jamaah haji barulah diantar ke ujung desa dengan menggunakan geruk amanata dan rebanahan. Di dalam perjalanan masjid menuju ke ujung desa, ada sanak keluarga yang menghamburkan uang receh, permen, dan beras kuning atau beras yang dikasih kunyit. Dan para masyarakat yang ikut mengantar jamaah haji rebutan mengambil uang, permen, dan beras yang dipercayai dalam masyarakat Semende untuk mendapat keberkahan dan dipercayai kalau ditanam di kebun bisa membuat buah-buahan berbuah lebat. Setelah sampai di ujung desa, warga dan jamaah haji mengadakan membaca doa untuk para jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, agar tidak ada hambatan di dalam perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat. Kemudian barulah jamaah haji berangkat ke tanah suci. Tradisi atau kebiasaan masyarakat di Sumsel, Sumatera Selatan mengantar jamaah haji. Tradisi ini adalah untuk menyiarkan Islam, juga sekaligus silaturahmi dengan harapan mampu menggugah warga masyarakat Sumsel yang mampu tapi belum ada niatan naik haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima, penyempurnaan dari rukun Islam yang sebelumnya. Bisa berarti juga kalau kamu belum melaksanakan 4 rukun sebelumnya, jangan melakukan ibadah haji, karena bekal yang kamu harus dibawa ke sana adalah bekal tawakal. Dan tawakal itu hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan rukun-rukun yang sebelumnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, dan berpuasa. Di dalam surah Al-Baqarah 197 yang artinya berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah tawakal. Menurut jamhur mayoritas ulama, ibadah haji dinyatakan sebagai kewajiban bagi umat Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam baru pada tahun ke-6 Hijriah, setelah Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah Al-Imran ayat ke-97 yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu menjadi amanah dia mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ibadah haji diwajibkan sekali seumur hidup kepada setiap muslim yang telah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sempurna atau tidak gila. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu fisik, mampu bekal, biaya hidup selama di perjalanan pulang pergi di tempat tujuan, biaya bagi orang yang ditinggalkan. Haji artinya berkunjung ke Baitullah Ihram di Mekah. Secara sederhana mengatakan ziarah ke Mekah. Waktunya adalah dari awal bulan Syawal sampai tanggal 12 bulan Zulhijjah.
Yang selanjutnya, hikmah ibadah haji. Beberapa hikmah haji dapat ditemukan pada surah ayat ke-27 sampai ke-29, yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mereka akan mengendarai unta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian daripada sebagiannya lagi. Berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotorannya yang ada pada badannya, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua atau Baitullah. Berdasarkan ayat ke-27 dan ke-29 yang di atas, yang dapat dirasakan maka dapat kita sebut dengan beberapa hikmah ibadah haji. Yang pertama, menumbuhkan jiwa tauhid yang tinggi. Yang kedua, membentuk sikap tawakal. Yang ketiga, menyatukan umat Islam sedunia menjadi umatan wahidah karena suatu akidah keyakinan. Yang keempat, mengajarkan takrib atau sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sekeluarga, khususnya menghayati perjuangan Nabi Muhammadin SAW. Yang kelima, memotivasi kita untuk mengetahui peta dunia dan mengenal masyarakatnya. Yang keenam, pertemuan akbar tahunan umat Islam sedunia.